Afghanistan diserbu sehingga Mullah Omar akhirnya tewas juga. Dan sekarang ini apa yang terjadi? Ada 3 Taliban, yang Taliban model Mullah Omar dan ada 3 Taliban. Yang satu Akhundzada, namanya lengkap ya, saya lupa Akhundzada. Yang kedua, ini yang kontaknya dengan NU Afghanistan, bukan NU istimewa ya, NU Afghanistan. Anggaran dasarnya beda dengan kita, karena dasarnya adalah mereka anggaran dasarnya itu basicnya tasamuh, tawazun, tawasud, adalah dan musyarakah, itu 5. Jadi Pancasila mereka nyebut, Pancasila. Dan beda sama sekali dengan kita, tapi visi sama, dan itu atas permintaan Burhanuddin Rabbani yang sebenarnya dia ketua Jamaah Islami Afghanistan, yang dia juga pendiri Ikhwanul Muslimin di Afghanistan. Akhirnya dia tertarik NU dan minta agar NU ke sana untuk mengajarkan tasamuh, tawasud, dan tawazun. Kira-kira itulah untuk memperbaiki masyarakat Libanon, Afghanistan. Dan apa yang terjadi sekarang ini Akhundzada yang terbesar. Yang kedua ada Haqqani yang berakidal, Sirajuddin Haqqani yang dianggap radikal. Yang ketiga ada Mullah Omar yang kecil, tapi yang terbesar adalah Akhundzada. Menjadi pertanyaan saya sendiri dan teman-teman yang penganalisa itu, jaringan intelijen, Akhundzada ini fraksi Andrijani berkantor biro politiknya di Doha mulai 2013. Tidak mungkin Qatar memberikan tempat kepada Akhundzada kalau tidak ada faktor X, karena Amerika akan marah. Itu. Kemudian juga sekarang ini yang menyerbu ke Afghanistan itu hanya Taliban Akhundzada. Haqqani dan Mullah Omar tidak dilibatkan. Ini satu faktor yang sementara pendapat saya tetap itu ada koordinasi dengan Amerika. Kemudian ketika datang ke sini mantan Menteri Luar Negeri dan juga ada mantan Duta Besar di Pakistan, yang Taliban, yang juga ada lagi namanya Robert, itu Panglima Divisi Timur Taliban ke sini. Itu juga tidak mungkin ke sini kalau tanpa izin dari CIA, diawasi. Jadi sebenarnya menurut pendapat saya sudah ada kontak dengan Taliban melalui kantor polikan di Doha. Ya, tapi tidak dengan Haqqani dan tidak dengan Akhundzada. Makanya yang nyerbu kemarin juga Akhundzada, dan 2 hari sebelum masuk Afghanistan, masuk Kabul, Presiden Joe Biden mengatakan bahwa kami serahkan Taliban pada Taliban dan silahkan sebaiknya Presiden mundur. Jadi intinya pemeriksaannya ada suatu skenario besar sementara ya seperti itu dari Amerika, dan sebelumnya sudah terbina lah, karena Akhundzada seorang yang intelektual dan tidak dengan benda-benda itu ya. Oleh karena itulah tidak aneh kalau mereka sudah mengatakan sekarang ini juga sedang berunding dengan mantan Presiden Karzai dan Abdullah yang lawannya Ashraf Ghani untuk berunding membuat pemerintahan yang inklusif. Katanya inklusif artinya melibatkan semua pihak di Afghanistan. Kita tunggu saja apakah akan inklusif benar-benar. Saya lihat di TV juga di CNN. Ada nyangkut. Halo, maaf jelas nih ya. Jelas Pak, jelas. Ya. Jelas, itu jelas ya. Sekarang ini situasi Taliban masih mencekam, kata teman-teman NU Afghanistan, karena memang law of order belum ditegakkan, karena memang baru masa transisional, sehingga perlu waktu seminggu paling tidak supaya law of order bisa tegakkan. Secepat-cepatnya belum siap kira-kira begitu, karena terlalu cepat masuk ke Kabul dan sebagainya. Itu kemudian bagaimana kira-kira yang terjadi. Seperti saya katakan tadi, saya punya analisa bahwa yang mendadak, tapi udah ada perencanaan.
dari pihak Barat. Makanya berlangsung smooth dan tidak ada pertumpahan darah, dan juga yang wajah yang ditampilkan yang kita lihat adalah wajah yang moderat. Nah, apakah akan moderat terus apa enggak, itu akan tergantung beberapa hari ke depan ini. Apakah benar-benar pemerintah inklusif melibatkan banyak pihak? Yang kedua, apakah benar-benar yang penghormatan HAM terutama wanita, kemudian juga pelepasan tahanan-tahanan itu terlaksana apa enggak? Ya, sementara yang saya belum dengar adalah bagaimana sikap eksklusif terhadap Al-Qaeda, ISIS, dan juga ISIS itu. Al-Qaeda yang dengar dari orang-orang muda saya ini masih tersebar di 15 provinsi. Kita masih kuat 15 provinsi, dan saya baca di koran katanya Saif yang meledakkan dalam India akan dijadikan panglima Taliban yang baru. Dan yang ISIS, jangan lupa bahwa Abdurrahman al-Baghdadi sebelum turun jabatan mengatakan bahwa medan jihad yang baru nanti adalah Afghanistan. Ini Pak Nasir Abbas bisa menjelaskan istilah medan jihad, itu familiar di kalangan apa yang disebut dengan militan itu. Saya tidak boleh mengatakan Pak Nasir teroris karena sekarang udah lebih dari saya hebatnya gitu, pro nasionalis. Dan kemudian dampaknya bagaimana? Jelas Taliban itu kan jadi perebutan ya ekonomi, ya politik. Ketika Mujahidin menjabat pemerintah, itu Amerika minta 15 pangkalan militer. Itu dari menantunya Rasul saya mengatakan Sabawat. Kemudian Inggris minta 3 pangkalan militer, Prancis 1 pangkalan militer. Untuk apa? Mengincar tambang-tambang yang ada di bumi Afghanistan, termasuk minyak yang paling besar karena bagian dari Kuwait kering itu besar, belum emas dan lain-lainnya besar sekali, dan itulah yang menjadi incaran. Kalau faktor geografisnya, geopolitiknya dari segi geografi dengan dengan situasi sekarang itu kurang dibanding dulu. Kalau ada ya karena ada Al-Qaeda dan ISIS gitu. Jadi ke depan ini apakah benar-benar kalaulah memang dia ingin berimage menjadi moderat dan wajah berat kebijakan yang moderat, apakah Taliban Akhundzada ini mampu mengendalikan situasi, mau mengendalikan Al-Qaeda di sana, mampu mengendalikan ISIS yang di sana, karena kita ketahui bahwa wilayah perbatasan, mungkin Pak Nasir Abbas bisa cerita, itu situasinya yang berkuasa bukan militer, tetapi adalah kabilah-kabilah, suku-suku yang punya yang tentara pun tidak bisa ditembus, susah tembus. Dan situasi medan di sana memang tidak mudah. Waktu itu Saudi, Pakistan, Amerika minta kita ngirim pasukan, kita nggak sanggup. Kita hanya sanggup yang membantu Afghanistan Mujahidin dengan mengirimkan sekitar 1 brigade senjata AK yang kita peroleh kita beli dari Israel karena kita diembargo oleh Rusia. Itu yang terjadi. Jadi sebenarnya waktu itu ya kita mendukung dari perlawan terhadap Rusia itu, bukannya Jamaah Islamiyah, tapi kita juga mendukung, hanya caranya berbeda gitu lah. Gitu. Ya, kemudian bagi implikasinya jadi implikasinya masih kita lihat ya, apakah benar-benar nih dibagian permainan itu udah skandal Amerika atau suatu kecelakaan tiba-tiba muncul. Kalau menurut saya enggak, karena dibuka kantor Biro Politik Akhundzada itu tahun 2013, di sekarang 2021 sudah sekian tahun, dan
artinya ada persiapan yang matang. Dan itu di Kuwait, tempatnya Al Jazeera, yang juga itu corong daripada propaganda Amerika menggerakkan Arab Spring dan sebagainya, ya dari Kuwait itulah, dari Qatar itulah itu. Singkat cerita, bagaimana implikasi ke Indonesia. Taliban, saya rasa kalau aliran keagamaan di Afgan seperti kita, Asy'ariyah Maturidiyah, dia madhabnya Hanafi, kita Syafi'i, dan tasawuf. Jadi kalau saya ke sana ya diajak zikir sama aja dengan di sini. Hanya sholat Jumatnya seperti bapak saya dulu, 5 menit selesai itu. Anunya gitu kan, rupanya begitu kan. Kita kan sampai 1 jam ngomong politik, jadi khutbahnya kita kebagakan. Kita lebih bagus sana lah. Nah, kemudian bagaimana implikasinya kepada kalau kelompok radikal, itu tergantung tadi kemampuan Taliban ini, dan apakah Taliban itu muncul begitu saja kemenangan ini, apakah ada skenario. Kalau muncul begitu saja, artinya dia akan menghadapi persoalan-persoalan yang mungkin juga akan mengalih nasib seperti Mujahidin dulu. Sekian tahun tidak bisa menertibkan negara, apalagi menjamin kesejahteraan negara. Saya berkali-kali ke sana, bagaimana miskinnya negara itu, compang-camping, banyak orang cacat, dan pendidikan terlantar, sehingga tentara pun yang direkrut itu kebanyakan tidak sekolah. Maka dalam waktu singkat dibabat oleh itu. Kemudian sangat cepatnya Taliban juga bikin persoalan. Kenapa demikian cepat? Sebuah tentara kan ada perlawanan, ada perlawanan. Bisa juga demoralisasi, tetapi menurut saya ada faktor X mengapa cepat jatuh seperti itu. Kemudian juga ini juga akan ada tuh campur tangan. Kalau nanti Taliban dekat Iran, itu juga Saudi akan marah. Kalau nanti dekat India lagi, Pakistan juga akan marah. Apalagi dengan Pakistan ada sengketa mengenai Durian lain yang tinggalan zaman Inggris dulu, dan itu sampai sekarang juga menjadi faktor kendala dari hubungan antara Pakistan dengan Pakistan apapun, siapapun yang berkuasa di sana. Kalau udah waktunya tegur Mbak ya, Mbak. Halo? Ada Pak. Udah ya? Udah tegur, jadi ini sementara saya, jadi implikasinya kita harapkan baik-baik aja, tapi kita masih menunggu. Paling enggak Pak, perlu waktu 1 bulan untuk mendalami secara lebih baik bagaimana implikasinya dalam dan luar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.